Shalom saudara-saudaraku semuanya. Shalom juga buat jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini boleh menyaksikan untuk ibadah streaming. Kita percaya bahwa dimanapun saat ini kita berada, asal hati kita ada pada Tuhan. Kita memuduskan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mengikuti ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan bekerja dimanapun saat ini kita semua berada. Haleluya. Kita boleh satukan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh berdiri saat ini untuk kami boleh beribadah kepadamu. Semua karena kasih kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah saat ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh mempersembahkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh sujud di hadapan-Mu. Untuk kami boleh merendahkan diri kami kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh memberikan kehidupan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan dalam keadaan yang saat ini Tuhan, Engkau yang
kami yang boleh hadir pelayan-pelayan-Mu, dan juga Kau memberkati setiap umat Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah streaming ini Tuhan. Kami semua akan diberkati melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sungguh percaya bahwa kita memiliki Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan puji, kami sembah, kami muliakan. Karena kami juga percaya kalau satu-satunya dalam kehidupan kami
yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya, Bapa. Bahkan saat kami dalam masalah, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mungkin kami tidak dapat bercerita kepada siapapun juga Tuhan. Apakah itu kepada teman hidup kami, apakah itu kepada orang tua kami, tapi hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percaya, yang mengetahui seluruh sampai segala sesuatu sampai dalam hati kami Bapa. Dan kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang akan memberikan kami kasih yang luar biasa, yang membuat kami tetap teguh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur bagi Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami akan memperoleh jawaban atas setiap beban masalah kami, atas setiap pergumulan kami, bahkan untuk apa yang boleh kami jalani ke depan. Firman
penyakit kami. Bahkan yang boleh dialami oleh dunia saat ini Tuhan, hanya Kau satu-satunya penyembuh untuk duniamu ini Bapa, untuk bumi ciptaanmu itu Tuhan. Karena itu Tuhan kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami memuji meninggikan nama-Mu, kami memohon belas kasihan Tuhan. Engkau satu-satunya penyembuh bangsa kami, Engkau satu-satunya penyembuh untuk bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami umat-Mu Bapa dengan firman-Mu. Kami yang ada saat ini di ruangan gereja ini, bahkan untuk saudara kami yang ada di rumah, Tuhan Engkau mengetahui bahwa banyak jiwa yang rindu untuk bersekutu dengan teman seiman, tetapi oleh karena keadaan saat ini tidak memungkinkan. Bapa kami rindu, Engkau yang membalut, Engkau yang memuaskan setiap hati yang rindu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk semua saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang boleh mengikuti ibadah streaming hari ini, semuanya kami diberkati, dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat minggu. Shalom saudaraku yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Shalom. Selamat bertemu kembali di hari Minggu. Apa kabar? Saya rindu semua jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada di rumah atau ada mungkin di tempat usaha atau pekerjaan ya, karena sudah mulai geliat Batam ya, tapi resminya nanti tanggal 15 normal, tapi sudah banyak yang sudah bekerja. Sekali lagi saya sapa shalom, selamat hari Minggu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tiap pujian yang kita naikkan itu punya kuasa, amin. Tiap pujian yang kita naikkan itu adalah doa-doa kita. Jadi tadi doa pujian kita sebelum firman Tuhan, satu-satunya yang kita andalkan bahwa Tuhanlah yang penyembuh kita. Tuhanlah yang menyembuhkan bumi ini dari virus corona, amin. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini dari GBI kita masih bulan keluarga di bulan Juli ini. Kalau kemarin Bapak Anda menyampaikan bahwa kita dan seisi rumah kita menyembah Tuhan. Ya, kita dan seisi rumah kita menyembah Tuhan. Nah, hari ini mau saya sampaikan bagaimana maksa setiap bapak, setiap ibu di rumah jadi pemimpin, amin. Saudara ada banyak dikirimin video ya kalau kita lihat di medsos. Jadi ada orang di satu daerah di timur, mereka membuat ibadah di rumah. Bapaknya nggak bisa pujian. Saudaraku ditunggu, nggak muncul pujiannya. Masih pujian loh, belum firman. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini wabah corona boleh terjadi. Di balik itu sebenarnya pekerjaan Tuhan dahsyat luar biasa, amin. Mengapa setiap rumah harus ada yang menjadi pemimpin pujian? Setiap rumah bapak atau mama harus menjadi pembawa firman, saudaraku. Karena belum tentu di daerah itu bisa internet, atau katakan tidak ada uang beli kuota, atau tidak ada HP. Mau tak mau, maka firman Tuhan Alkitab inilah yang harus digunakan. Saudaraku banyak dikirimi seperti itu ya, jadi lucu-lucuan ya. Tetapi percayalah saudaraku, ini menjadi berkat bagi kita orang percaya ya. Jadi ini sekarang ini ada benar-benar, ini adalah bahwa Tuhan mengutus semua orang Kristen, bukan hanya gembala atau penginjil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi setiap kita, saudaraku, amin. Saudara yang ada di rumah yang saat ini boleh ada menyaksikan, oke, karena masih bisa ada kuota, boleh membuka layar sehingga letakkan handphone atau laptop di depan, duduk manis semua anggota keluarga dengan anak-anak. Tetapi bagaimana saudara kita yang ada di pedalaman, yang mungkin ekonominya kurang, dia nggak punya fasilitas, maka dia harus kembali lagi kepada Alkitab. Hari ini saudaraku kita mau belajar bagaimana seorang Timotius yang muda Tuhan boleh pakai ya, dididik Rasul Paulus untuk menjadi pemimpin ya. Jadi surat ini saya mengambil di sini judulnya panggilan untuk menjadi bejana yang mulia. Saudaraku semuanya, kita semua
menjadi alat Tuhan, menjadi bejana yang mulia bagi Tuhan. Amin. Amin saudaraku ya. Amin saudaraku yang di rumah. Bejana yang mulia. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang bejana, maka bejana ini gak pernah bisa meminta kepada pencungannya, aku harus dijadikan pot yang mahal, aku harus dijadikan kendi yang mahal, aku motifnya harus motif ini. Tidak saudaraku, dia pasrah dengan pencungannya. Tetapi hari ini kita sebagai bejana Tuhan yang siap dibentuk Tuhan, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi maunya pencungan ya. Seperti tanah, lihat saudaraku, dibentuk, diputar, diremas, ditekan. Seperti itulah kita. Kalau kita boleh menjadi bejana yang mulia bagi Tuhan ya. Jadi surat kita akan belajar dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Surat Timotius ini ya, Paulus berikan kepada Timotius yang masih muda saudaraku. Tetapi kita lah Timotius akhir zaman. Amin. Ya, usia kita boleh muda, tua, tetapi kita masih muda seperti Timotius ya. Saya pun masih muda saudaraku. Bapak juga masih muda, ibu juga masih muda. Saudaraku mungkin yang ada saat ini di layar mungkin usianya sudah 90 tahun, 80 tahun, atau seperti mama saya tek juga usianya sudah baru 80 tahun, dia masih muda, masih seperti Timotius. Hari ini semangat mulia itu harus kita ambil saudaraku, amin. Kita harus mau dibentuk seperti Timotius. Jadi surat kepada Timotius ini bukan ditujukan hanya kepada Timotius, tetapi kepada jemaat juga, kepada kita juga sebagai orang percaya. Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Timotius 2, kita baca ayat 20 sampai 26. Saudaraku yang ada di ibadah hari ini di gereja, boleh dengan saya, boleh bangkit berdiri. Kita membacakan 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Mari kita bersuara, bersemangat membaca firman Tuhan ini. 1, 2 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksudnya kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu seorang muda, kerjalah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Silakan dulu saudaraku yang Saudaraku, kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini bahwa di dalam satu rumah itu bukan hanya satu jenis perabot, tetapi dikatakan ada dari emas, ada dari perak, ada dari kayu, dan ada dari tanah. Demikian juga kita saudaraku, di dalam satu anggota keluarga kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena itulah kita hari ini mau belajar bagaimana pribadi kita, terutama kaum bapak dan kaum ibu, boleh menjadi leader, boleh menjadi pemimpin di dalam satu keluarga. Tidak mudah ya menjadi
menjadi pemimpin, apalagi dikatakan di sini Timotius ini sedang dipersiapkan Paulus menjadi pelayan. Timotius disiapkan untuk menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pendeta kalau mau dibilang sekarang, menjadi gembala. Akhir-akhir ini kita juga saudaraku, keadaan akan membuat kita secara otomatis kita menjadi gembala di dalam rumah kita. Mungkin selama ini kita nggak pernah mau menyampaikan firman kepada anak-anak, tetapi oleh karena keadaan saat ini saudaraku, ada banyak kita tidak bisa lagi ke gereja ya. Mungkin 1 semester ini sampai Desember kita nggak bisa ke gereja. Yang ke gereja itu hanya orang dewasa, anak-anak tidak ada lagi sekolah minggu, orang yang sudah umur, sudah lanjut usia pun tidak ke gereja. Saudaraku, dengar-dengar ya orang-orang tua kita, banyak sekali yang bercerita punya kerinduan datang ke rumah Tuhan. Ya, beberapa dari orang tua jemaat juga, termasuk orang tua saya, tidak bisa lagi datang ke gereja oleh karena virus. Disinilah kita orang-orang muda, kita yang menjadi Timotius saat ini saudaraku, boleh menjadi pelayan Tuhan. Karena itu kita harus siap dibentuk. Kita harus seperti tanah liat tadi di tangan pencungan. Kita harus siap dibentuk oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang tua kita, menolong anak-anak kita yang tidak sekolah minggu lagi saudaraku. Kita bersyukur masih ada dari Superbook ya, jadi anak-anak masih bisa kita layani. Saudaraku, inilah yang saya lakukan di teman-teman di sekolah saya share saudaraku, karena ada banyak anak-anak sekolah minggu rindu, kangen, tetapi mereka nggak bisa beribadah. Kita bersyukur kita yang ada di sini ataupun yang mengikuti ibadah saat ini, kita bersyukur saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan walaupun mungkin tidak bisa ada interaksi. Tetapi kita masih bersyukur sebab orang tua kita banyak tidak tahu IT, tidak ada mungkin di sana internet. Bayangin orang tua yang di kampung-kampung tidak ada yang memberitakan firman kepada mereka, kasihan ya. Nah hari ini saudaraku, kita harus siap diperlengkapi seperti Timotius yang muda. Dia masih muda, tetapi inilah Rasul Paulus memperlengkapi dia, yaitu yang pertama bagaimana kita untuk menjadi bejana yang mulia, bejana yang pantas, bejana yang berkenan untuk Tuhan pakai saudaraku. Jadi bejana ini diisi ya kan? Bejana ini diisi. Kalau dia berlubang, dia tidak bisa dipakai. Bejana ini diisi. Jadi artinya kita harus siap diisi saudaraku. Jangan kita diisi langsung buang, diisi hanya di luarnya, tetapi diisi harus kita tampung. Ya, kita harus tampung, kita harus terima firman Tuhan dan harus rindu dan rindu terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sangat bermanfaat. Saat-saat ini saudaraku, ini sangat bermanfaat. Beberapa waktu sejak Faith ini berdiri, saya pulang sengaja untuk menyampaikan kabar baik, melayani ibu saya. Ibu saya cuma bilang gini, saya tidak bangga kamu jadi hamba Tuhan. Saya nggak bangga katanya, karena perbedaan ini ya, aliran gitu. Tetapi tidak membuat hati saya ciut. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, virus corona memaksa dia menelepon saya dengan nada ketakutan, doakan saya. Saudaraku, ibu saya sampai seperti kehilangan pegangan saudaraku. Mengapa tidak? Tak ada gembalanya datang memberitakan firman kepada dia. Ketika dia sakit, tak ada pendetanya datang memberikan ini ya, kekuatan. Saudaraku, setiap kita umat manusia tidak bisa menghindari kematian. Ya, orang yang kurang percaya maka dia akan takut sekali menghadapi kematian, sebab dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Beginilah yang dialami banyak orang tua saat ini saudaraku, walaupun mereka statusnya Kristen. Amin. Ini tugas kita. Jadi ketika saya ditelepon, saudaraku, kami semua satu keluarga, kami 6 sampai di up itu handphone supaya bisa video call 8 ya kan. Selama ini kan cuma bisa 4, di up supaya kami semua bisa menangis bilang,
ini mungkin aku udah mau mati. Biar aku tengok keadaan sekarang. Kenapa harus begini sekarang aku sakit? Dia ketakutan dengan virus corona, saudaraku. Tetapi kita candai. Tapi dia gak pernah sebegitu takutnya sampai gemetaran. Kamu kan hamba Tuhan, kamu doain saya. Saudaraku, saya tadi gak mau ya, karena mendoakan dia dengan video call dengan saudara saya yang terus terang, saudaraku, tak ada satupun yang mendukung saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tak ada satupun, baik kakak beradik saya. Ini yang menjadi pergumulan saya. Tetapi saya bersyukur, saudaraku, di tengah-tengah keadaan ini, justru keluarga saya yang sedang sakit dan tulang saya yang sakit, justru mereka japri gitu ya, minta didoakan. Sampai saya buat firman, saya rekam, saya kasih untuk diperdengarkan karena lagi ya. Saya bersyukur, saudaraku. Inilah dibalik wabah yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita diingatkan Tuhan ya lewat Rasul Paulus untuk kita boleh menjadi Timotius, bejana yang siap diisi, saudaraku. Kalau kita gak diisi, ketika saudara kita datang meminta doa, maka kita mungkin doanya hampa, saudaraku. Saya tidak bilang doa saya itu hebat, tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus lah yang menggerakkan orang tua saya, saudara saya meminta untuk berdoa, saudaraku, memberikan firman. Saudaraku, sungguh indah, walaupun memang saat ini corona terjadi, tetapi inilah yang Tuhan sedang kerjakan, bahwa kita harus menjadi pelayan Tuhan. Amin. Harus menjadi pelayan Tuhan yang siap diisi. Timotius yang masih muda, saudaraku, dia tidak membantah. Dia mau diperlengkapi lewat Rasul Paulus. Nah, ini pelayanan ini, pekerjaan Tuhan ini yang ada baik di Timotius 1, 2 dan Titus, itu adalah pekerjaan baik ya. Good works dikatakan. Kita harus menjadi vesselnya Tuhan, kita harus menjadi rasulnya Tuhan, kita harus menjadi penyambung lidahnya Tuhan, saudaraku. Ya. Tidak bisa ketemu dengan saudara by WA. Justru saya lebih berani lewat WA daripada langsung ngomong. Kalau langsung ngomong ada rasanya gimana gitu. Tapi by WA itu kita langsung cek gitu ya. Nah, saudaraku, mari kita seperti Timotius yang boleh melakukan apa yang menjadi pekerjaan yang baik ya. Jadi Timotius ini dipersiapkan oleh Paulus, atau kita dipersiapkan Tuhan lewat virus corona saat ini untuk kita yang pertama melakukan pekerjaan yang baik ya, melakukan pekerjaan yang baik, dan yang kedua kita harus menjadi surat terbuka, saudaraku. Kita melakukan pekerjaan yang baik dan kita harus menjadi surat terbuka. Mengapa kita harus melakukan pekerjaan yang baik ini, saudaraku? Sebab itulah kita dipanggil menjadi orang yang bertobat. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat dan berkat Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang selamat dan akan diselamatkan, no. Tetapi Tuhan memanggil kita lewat pertobatan kita untuk kita melakukan, dikatakan di sini, pekerjaan baik atau good work, saudaraku. Dan kita menjadi vesselnya Tuhan, kita menjadi dutanya Tuhan, kita menjadi surat terbuka. Kalau kita gak menjadi surat terbuka, maka kita gak bisa memberikan. Ya, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau bejana kita kosong, bejana kita tidak berisi bocor, maka mungkin ketika orang meminta doa kepada kita, maka akan kita pergi harus kepada pendeta kita. Saudaraku, tidak masanya lagi seperti itu ya kan? Sekarang kalau mau mengunjungi pendeta, ya susah kan? Seperti kita yang saat ini kita mau datang ke rumah jemaat pun kita tetap berpikirkan social distancing ya kan? Karena memang wabah ini. Nah, ketika saudara kita mengalami hal itu, maka disitulah tadi ketika kita berisi, bejana kita berisi kebenaran firman Tuhan dan kita hidup menjadi vesselnya Tuhan, menjadi surat terbuka, maka kita akan menjadi berkat untuk orang lain.
Ketika seorang Kristen sadar what is good work, ya, kita harus sadar apa itu pekerjaan baik, saudaraku. Pekerjaan yang baik adalah ketika kita keluar dari gereja, maka kita harus melakukan hal-hal yang berguna, saudaraku. Ketika kita keluar dari gereja, ketika kita selesai mendengar firman Tuhan, maka kita harus melakukan hal-hal yang berguna. Berguna untuk kita, berguna untuk keluarga, berguna untuk orang lain. Ada banyak orang yang datang ke gereja, keluar dari gereja tidak melakukan hal yang berguna. Ada. Karena tadi bejananya itu sebenarnya kosong. Makanya dikatakan tadi di dalam satu rumah ada banyak perkakas. Kita perkakas yang mana, saudaraku? Apakah yang siap untuk tidak dipakai? Atau perkakas yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Banyak orang Kristen datang ke gereja, tetapi keluar dari gereja dia tidak melakukan hal-hal yang berguna. Tetapi hari ini kita boleh belajar bahwa ketika kita memegang prinsip kita adalah pelaku pekerjaan yang baik, kita adalah Timotius saat ini, maka keluar dari gereja kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Yang kedua, ya, Rasul Paulus juga berbicara di sini yaitu tentang konsep good work dengan satu karakter, ya. Karakter apa yang harus kita punya, saudaraku? Karakter yang harus dimiliki kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai orang percaya, yaitu memuliakan Tuhan, ya. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga kita, saudaraku, ya. Bagaimana kita untuk dihormati orang? Kalau hidup kita tidak melakukan hal yang berguna, saya yakin orang gak bisa respect pada kita. Kalau kita tipikal orang yang suka ingkar janji, gampang janji tetapi tidak tepati, orang yang tidak responsibel gitu ya, orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia tidak bisa dihormati orang. Tetapi hari ini, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan pekerjaan yang baik itu, maka kita juga harus memiliki karakter yang mulia, sehingga orang akan menghormati kita. Ya, orang selalu orang dunia, mau saya bilang orang yang tidak benar-benar menjadi orang Kristen selalu berprinsip kalau dia nggak hormat saya sama aku, ngapain dia aku hormati, gitu ya. Kalau dia nggak respect sama aku, ngapain aku respect sama dia. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, bahwa ketika ada orang yang congkak, katakan orang yang jahat sama kita, maka kita nggak boleh ikut seperti dia. Karena itu bukan good things, good work, gitu ya. Itu bukan pekerjaan yang baik. Tetapi dikatakan kita harus melakukan yang berguna. Maka ketika orang menjahati kita, ketika orang menipu kita, ketika orang mengkhianati kita, kita harus tetap bersikap baik. Ketika kita melakukan hal yang baik, itulah hal yang berguna. Saudaraku, ada banyak orang bertobat bukan karena diinjili oleh firman, bukan karena penginjil datang kepada dia, tetapi ketika dia melihat orang yang mengenal Tuhan melakukan hal yang baik, memberikan pengampunan. Tetapi ada banyak juga orang Kristen yang terluka. Ya, saya bilang ada banyak juga pelayan Tuhan yang tidak bisa memberikan pengampunan, saudaraku, sehingga ada akar pahit. Saudaraku, ini yang sering menjadi perpecahan di dalam satu pelayanan. Ini bukan pekerjaan yang baik, sebab dalam buah-buah roh ada pengampunan, ya. Tetapi dia tidak bisa melakukan pekerjaan baik itu. Hari ini kita belajar bahwa apapun yang orang buat lakukan kepada kita yang jelek, firman Tuhan mengingatkan kita, good work, lakukan yang baik, supaya apa? Kita mengalami kemuliaan Tuhan. Penghormatan bukan dari dunia, saudaraku. Kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu saya ada singgung sedikit. Kita nggak perlu pengakuan orang. Kalau kita berbuat baik, kita upload, orang memuji. Belum tentu Tuhan suka, gitu ya. Tetapi hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa Tuhanlah yang memberikan penghormatan bagi kita. Kapan penghormatan itu kita dapat? Apakah di depan? Tidak. Tetapi di belakang. Sesudah kita melakukan hal yang baik tadi. Nah, ada 5 metamorfosa
Metamorfora ini apa artinya? Perubahan sikap. Ya, kalau kupu-kupu dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Demikian juga hidup kita, saudaraku. Ada 5 metamorfora. Yang pertama, kita harus menjadi seorang prajurit. Kita lihat ayat 3, saudaraku. Boleh dibuka Alkitab ya, di situ. Oke. 2 Timotius 2 ayat 3 boleh dibuka. Saya bacakan saja. 2 Timotius 2 ayat 3. Mengapa kita harus menjadi seorang prajurit? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini yang harus kita punya, saudaraku, untuk kita menjadi pelayan yang sanggup melakukan good works dan mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi prajurit, ya. Ikut menderita. Ya, di tengah-tengah virus sekarang, saudaraku, kita harus tertantang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan banyak yang bisa kita lakukan. Gereja kita ke depan kita akan melakukan lagi baksos ya. Kemarin sudah trip pertama. Ini kita lihat karena saudaraku 6 bulan ini ya sekolah aja tutup ya kan. Ada banyak pasti nanti kalau daring, saudaraku, kemarin kita di dinas. Kalau daring berarti satu anak menghabiskan kuota 260.000. Kalau 3 anaknya berarti sudah mau 1 juta ya kan. Sementara orang tuanya ya seperti kita juga ada pemotongan gaji. Nah ini nanti kita akan bekerja di situ. Kita harus jadi berkat, saudara. Yang pertama dikatakan kita harus menjadi prajurit yang memiliki fokus untuk membela negara. Tidak menjadi prajurit supaya menjadi kaya. Jangan kita menjadi prajurit untuk kaya, saudara. Kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia menjadi alat negara untuk memperkaya diri. Tetapi hari ini, kalau Tuhan tempatkan kita menjadi prajurit, kalau Tuhan tempatkan kita pelayan Tuhan, kalau Tuhan menempatkan saya menjadi hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, bukan untuk memperkaya diri. Ini yang pertama, yang prinsip yang harus kita pegang sebagai pelayan Tuhan. Pelayan yang kita pakai mengikut Tuhan itu artinya ya, bukan untuk memperkaya diri, saudaraku. Ini dikatakan di ayat 3. Melakukan pekerjaan Tuhan, membuka pelayanan, bukan untuk memperkaya diri kita, tetapi dikatakan di sini untuk fokus membela negara. Kalau prajurit, kalau kita fokus mengabarkan kabar baik, amin. Mengabarkan kabar baik, memperhatikan orang susah, menyampaikan firman Tuhan, menegur yang salah. Itulah fokus kita, saudaraku, sebagai prajuritnya Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Di ayat ke-5. Boleh buka ayat ke-5? Kita baca ayat ke-5. Oke, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita memiliki karakter seperti olahragawan. Olahragawan ini tidak dia bertanding, tidak memprepare, tidak mempersiapkan baik stamina, baik latihan, baik mungkin aturan-aturan. Demikian juga kita, saudaraku, ketika kita mau menjadi pelayan Tuhan ya di tengah pandemi ini kita disiapkan ini jadi pelayan Tuhan. Kita harus seperti olahragawan, harus banyak baca firman, ya amin. Harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya ciri kita adalah pemuji dan penyembah, menyembah Tuhan dulu. Mungkin kita lebih banyak bisa menyembah daripada mengerti firman, tetapi lama kelamaan, saudaraku, seperti olahragawan tadi, hari ini dia mungkin bisa mengangkat barbel 50 kilo, tetapi setiap hari latihan maka dia akan bisa mengangkat mungkin sampai 100 kilo, 150 kilo. Demikian kita juga, maka kita harus memprepare untuk bertanding. Olahragawan disiapkan untuk bertanding, kita disiapkan untuk bertanding, amin. Musuh kita bukanlah darah dan daging, saudaraku, tetapi musuh kita adalah roh jaring udara. Apa yang kita hadapi? Penolakan, ya, penolakan bahkan dari keluarga sendiri, seperti yang saya bilang di awal. Tidak ada respon. Saya tidak bangga dengan kamu jadi hamba Tuhan saat itu. Dari ibu kandung sendiri, saudara.
sudah mengenal Tuhan. Bahkan kita rindu sekali, bahkan bangga sekali ketika anak kita bisa aja mengucapkan doa, amin. Pintar saja berdoa kita bangga, apalagi bisa kayak Amos dan Joshua bisa main musik ya. Punya kerinduan yang dalam. Tetapi inilah orang yang tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ketika anaknya belum menjadi hamba Tuhan, dia bilang, saya tidak bangga dengan kamu. Saudaraku yang dikasih, buat supaya kita anak-anak Tuhan patah semangat. Kita putus menginjil, tetapi mari saudaraku pegang kuasa Roh Kudus ya. Kita memiliki kuasa Roh Kudus, otoritas Allah. Keadaan sukar memaksa dia meminta kita untuk memberkati dia lewat doa dan firman. Saudaraku, kita akan tantangi, akan ada tantangan, penolakan, hinaan. Banyak saudaraku. Tetapi hari ini kita bersyukur, kita harus menjadi bagian olahragawan prajuritnya Tuhan, amin. Ya, yang ketiga, apa yang harus kita alami? Perubahan dalam hidup kita. Kita harus menjadi seperti seorang petani yang konsisten dengan kerja keras. Kemarin saya upload ruko yang ada di Legenda. Gak ada uang saudaraku, cuma 30 juta uangnya. Tetapi saya selalu memulai usaha seperti itu. Saya selalu punya iman. Nah, ini harus kita pegang saudaraku. Seorang petani ketika dia memulai usahanya, maka modalnya 6 juta. Dia harus mengeluarkan semua, ya karena ibu saya petani. Sampai utang saudaraku, utang untuk beli pupuk apa gitu. Semua dimodalkan ke dalam. Nah, dia punya mimpi, punya harapan bahwa dia akan mendapatkan hasil berapa kali lipat gitu. Meskipun di belakangnya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi sebagai seorang petani, dia rajin membersihkan, memupuk, menyiram ya. Sampai nggak bisa tidur kalau tidak ada hujan. Sampai dulu ketika ayah saya masih hidup, hari Minggu itu tidak jam kerja. Tetapi karena ibu saya menanam jahe, hari Minggu itu dipaksa ayah saya antar air ke ladang. Ini seorang petani saudaraku. Dia harus bekerja keras. Karena kalau petani nggak kerja keras, maka tanamannya akan mati, amin. Dia nggak bisa menunggu nantilah rumputnya, nantilah dipupuk, tidak. Jagung baru ditanam, maka 2 minggu lagi harus dikasih pupuk ini. Terus mau menjelang mau berbuah dikasih pupuk ini. Kalau dia petani yang malas, dia tidak konsisten, dia tidak kerja keras, maka dia tidak pernah panen, saudaraku. Demikian kita juga, saudaraku, orang anak-anak Tuhan. Ya, saya bilang kita adalah pelayan Tuhan. Saudaraku yang menyaksikan ini juga, kita adalah pelayan Tuhan, maka kita harus seperti petani ini. Ya, kita harus siap sedia. Kita harus melakukan dengan waktunya, tidak menunda, saudaraku. Sebab kalau kita menunda, kita nggak akan panen. Ya, kita konsisten dan kerja keras. Saya yakin pun, walaupun pandemi ada saat ini, jangan sampai kita menjadi seorang karyawan yang malas-malasan. Saya terus terang, justru dengan pandemi ini dulu nggak pandemi, saya ke sekolah suka-suka saya. Mau jam 9 saya datang, saya bangun tidur lagi, terserah saya. Saya nggak datang ke sekolah, suka saya, yang penting saya monitor. Tetapi dengan pandemi kayak gini, saudaraku, justru ini memaksa saya jam 6 pagi harus bangun, sudah dandan buat video. Jadi ketika ketemu guru yang malas, gregetan. Kenapa? Justru dengan kayak gini, orang tua itu, wow, luar biasa gitu ya. Mengapa? Mereka sudah bayar SPP, mereka keluarkan kuota. Jadi komplainnya itu luar biasa daripada belajar di kelas. Saya rasa kita aja wow, langsung luar biasa di dalam itu, di grup itu. Makanya ketika ini boleh terjadi, kita harus jadi seperti petani tadi. Pandemi boleh terjadi, bukan membuat kita malas, saudaraku. Bukan membuat kita ogah-ogahan, gampang, menggampangkan segala hal. Tetapi dengan pandemi seperti ini, kita sebagai pekerja, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai siswa, justru harus semakin aktif. Ya, jadi apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi fokus kita sekarang, saudaraku? Apa yang menjadi fokus kita di dalam kita menjadi pelayan Tuhan saat ini? Saya bilang kita memang gak ada sekarang memaksa kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudaraku,
Ada mungkin tadinya baru jatuh cinta ke gereja 1, 2, 3 kali, habis itu sekarang nggak bisa ke gereja. Bukan tidak mungkin kita akan bertemu dengan mereka, saudaraku. Karena itu biar kita menjadi petani tadi, selalu bekerja, selalu mengisi, melatih diri kita. Yang keempat di ayat 15, boleh dibuka ayat 15. Kita harus menjadi pelayan yang bagaimana? Di ayat 15, oke, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Di sini kita dituntut menjadi seorang pekerja yang layak. Jadi kalau kita dalam pekerjaan di perusahaan yang mungkin kita boleh diberikan satu kepercayaan, arti kata mungkin jabatan ini, mungkin kita nggak punya pengalaman, maka kita harus berterus terang dan belajar menguasainya. Sebab Tuhan menginginkan kita sebagai seorang karyawan, pemimpin, pemilik usaha, ataupun pelayan Tuhan, kita harus menjadi orang yang layak, saudaraku. Kita harus menjadi orang yang terampil. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan ke keluarga kita harus terampil. Ini yang Paulus ajarin Timotius, supaya dia terampil menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Hari ini kita adalah Timotius, saudaraku. Saudaraku yang ada di rumah, kaum bapak, kaum ibu, harus terampil menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga dan anak-anak. Mungkin orang tua kita sudah rentah tinggal bersama kita, maka kita harus terampil menyampaikan firman kepada orang tua kita. Kalau kita nggak terampil, bagaimana kelanjutan anak dan orang tua kita? Jadi kemarin saya dengarkan apa yang dikatakan ketua sinode kita. Memang satu semester ini hanya yang muda, yang dewasa seperti kita lah yang boleh datang ke gereja. Itu pun pelayan-pelayan, saudara. Sekolah minggu tidak ada lagi, online saja. Orang tua, bayangin ya, sedih ya kalau mau dibilang. Tetapi itu yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Karena itu kita sekarang, orang-orang dewasa, orang-orang muda sedang dipersiapkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Yang kelima, kita harus menjadi orang yang melakukan pelayanan tadi secara hati-hati. Melakukan pelayanan secara hati-hati sehingga kita dikatakan akan dihormati orang. Perkataan kita, tindakan kita, pekerjaan kita, saudaraku, jangan sampai menjadi batu sandungan. Kalau sempat kita firman Tuhan boleh kita bawa di gereja, pujian kita luar biasa, tetapi kita orang yang tidak konsisten, kita orang yang sembarangan berjanji tidak menepati, kita orang yang berdusta, kita orang yang tidak bertanggung jawab, ada yang punya utang dia sembunyi, ada banyak seperti itu ya. Kalau ditagih utangnya, handphone mati, ganti nomor. Atau orang yang menipu, maka kita gak akan mendapat respect dari orang, apalagi dari Tuhan. Nah itu Tuhan mau bahwa kita harus harus hati-hati melakukan pelayanan. Kalau tadi kita sudah cakap saja tidak cukup, saudara, tetapi dikatakan hati-hati ya. Jadi orang muda jangan minta dihormati sama yang tua, dikatakan di sini. Artinya apa? Bukan berarti misalnya nih, Amos lebih muda dari saya, Amos minta saya hormati, bukan itu maksudnya. Artinya orang muda di sini begini, kita jangan minta duluan dihormati, tetapi lakukan dulu, maka otomatis orang itu akan menghormati kita. Ya, saya hormat dengan Amos walaupun Amos umurnya di bawah saya, seperti itu ya. Jadi ini yang Tuhan mau. Jangan kita minta dihormati dulu, tetapi lakukanlah, maka orang akan menghormati kita. Jadi hidup kita sebagai orang percaya tidak akan sia-sia, saudaraku. Ada banyak contoh di sini yang boleh saya bagikan firman Tuhan. Yang untuk terakhir kali kita lihat di dalam rumah tangga ini, karena kaitannya dalam hidup berumah tangga ya, bulan keluarga ya. Saya buka
kita buka pekerjaan baik tadi itu di dalam rumah tangga kita buka 1 Timotius 2 ayat 10. Sebagai seorang istri harus bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 10 kita bacakan. Oke, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Inilah kita kaum perempuan, saudaraku. Kita harus berdandan, dikatakan layak seperti perempuan yang beribadah. Berdandan di sini bukan secara lahiriah saja pakaian yang kita pakai menutupi tubuh kita, saudaraku. Tetapi banyak hal sebagai seorang perempuan rumah tangga, orang Kristen walaupun kaya, firman Tuhan berkata kita harus sederhana. Jangan kita kalau kaya, harta kita semua kita pamer ya, apalagi kalau mungkin masuk ibu sosialita. Ibu sosialita gak cocok dengan firman Tuhan ya. Ya, firman Tuhan gak cocok dengan ibu sosialita. Tetapi dikatakan seorang ibu rumah tangga, dia harus ibu rumah tangga yang mendandani dirinya tidak glamor gitu, mendandani seperti dia yang layak sebagai orang yang beribadah. Artinya kita ibu-ibu ya, hidup sederhana, tahu mengatur keuangan, bersyukur dengan keuangan berapapun yang suami kasih, tahu mengatur harus lebih besar apa? Lebih besar tiang daripada pasak ya kan? Apa? Ya kan? Ya harus lebih besar pendapatan dari pengeluaran. Jangan pendapatannya 8 juta, pengeluarannya 18 juta. Ntar suaminya ditarik uang ya kan? Jadi sebagai kaum ibu harus bisa mengatur keuangan. Kemudian dikatakan ibu rumah tangga itu sederhana, to do good works dalam hidup rumah tangga. Ibu rumah tangga sekarang dipaksa menjadi guru dalam hal kerohanian, dalam beribadah, guru dalam mata pelajaran, akuntan yang handal, ya kan? Pemasaran yang handal. Ibu-ibu sekarang, wah, jemaat kita aja online jualan, ya kan? Yang nggak jualan jadi jualan. Nah ini yang Tuhan apa saat ini? Seorang perempuan adalah menjadi seorang ibu rumah tangga yang sederhana untuk melakukan pekerjaan baik, saudaraku. Jadi ibu rumah tangga walaupun sibuk dalam pekerjaan, karir, tapi ingat kodrat kita adalah mengurus rumah tangga. Jangan sampai nanti rumah tangga tidak diurus, bahaya ya. Oke, yang kedua kita lihat 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Mari kita buka. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi ini artinya bagaimana keinginan seseorang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini berbicara, saudara, bukan saya saja, tetapi kita yang di sini. Kita adalah hamba Tuhan, amin. Saudaraku yang di rumah juga, semuanya kita sekarang adalah hamba Tuhan. Apalagi di tengah pandemi sekarang, semuanya jadi pendeta, ya, semua jadi worship leader, semua pendoa syafaat. Jadi dikatakan ketika kita untuk melakukan pekerjaan yang baik itu, kita harus memiliki keinginan sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan cara apa? Kita menyerahkan diri melayani Tuhan, ya. Kita serahkan diri kita, saudaraku. Jangan kita melayani harus ditunjuk. Jangan kita harus ditunjuk, dipanggil, dibujuk. Tetapi dikatakan di sini harus dari keinginan kita, willingness ya. Keinginan kita, kerinduan kita untuk kita boleh melayani pekerjaan yang indah. Saudaraku, tidak ada pekerjaan yang lebih indah selain melayani Tuhan. Maukah kita direktur, maukah apa? Ya, melayani Tuhan adalah satu pekerjaan yang paling indah. Karena itu dikatakan kemarin pernah kita sampaikan, ada ayatnya ya kan, bahwa ketika kita melayani Tuhan maka Tuhan akan menghormati kita, saudaraku. Bukan manusia yang menghormati kita. Karena itu Timotius mengingatkan di sini untuk bukan Paulus mengingatkan
Ya, ada itu tadi untuk kita semua ya. Kalau mau dibilang orang tua, orang dewasa untuk pelayanan Tuhan, dan bukan juga anak-anak. Saya ingat dulu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, anaknya TK, dia bikin komsel sendiri, saudaraku. Jadi dia ada pos di perumahan dia, dikumpulin anak-anak dari 5 orang, dari berapa orang, terakhir dia menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, yang terakhir kita lihat 1 Timotius 5 ayat 10. Bagaimana seorang janda? Kita lihat 1 Timotius 5 ayat 10. Mungkin yang mengikuti ibadah ini mungkin ada statusnya seorang janda. Apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai seorang janda yang melayani Tuhan? Kita lihat 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Ada banyak di dalam firman Tuhan mengisahkan seorang janda. Contohnya janda di Sarfat, saudaraku. Dia tinggal memiliki sedikit saja tepung dan minyak dalam puli-puli. Kalau dia buat hari itu, itulah makanan dia terakhir. Tetapi dia berikan itu kepada imam Eli ya saat itu ya. Dia berikan itu, saudaraku. Habis itu katakan dia akan mati. Tetapi apa yang terjadi ketika janda itu melakukan itu, memberikan semua yang menjadi miliknya? Maka minyak dalam buli-buli tidak pernah habis, tepung dalam tempayan tidak pernah habis ya. Kemudian ada juga janda menuangkan minyak yang paling mahal ke kakinya Tuhan, membasuh kaki murid-murid Tuhan. Ada banyak kisah janda yang dikisahkan di dalam firman Tuhan. Nah, janda juga dia akan mendidik anaknya. Kalau saudaraku yang mengikuti ibadah ini status pada seorang janda, jangan menjadi janda-janda gampangan yang banyak saat ini. Maaf saudaraku, janda itu harus mengurus anak, tidak mengurus suami orang ya. Ada banyak seperti sering terjadi, namanya pelakor ya. Tetapi hari ini kita, kalau orang Kristen mungkin mengalami hal menjadi seorang janda, maka dia harus melakukan apa? Yang pertama, dia harus mendidik anaknya, mengasuh anaknya dengan baik. Seorang janda juga harus bisa memberi tumpangan kalau dia diberkati. Membasuh kaki saudaranya seiman artinya melayani. Seorang janda juga dilayakkan Tuhan melayani. Tidak ada pembatasan status untuk melayani Tuhan. Jadi kalaupun saat ini saudaraku yang ikut ibadah saat ini statusmu adalah seorang janda, ingat, jangan menjadi ciut hati, kecil hati dengan status. Tetapi firman Tuhan berkata di sini ada banyak janda yang Tuhan pakai. Ya, ada banyak janda yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biar kita apapun menjadi status kita saat ini, kita adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan. Amin. Jadi inilah yang Tuhan rindu bagi kita sebagai jemaat Tuhan saat ini di tengah pandemi. Biar kita menjadi pelayan Tuhan. Amin. Yang di rumah saudaraku, kita tidak bisa beribadah, tetapi saat ini saudaraku lah yang menjadi pelayan Tuhan, pemimpin firman, pemimpin pujian. Semua harus bisa, semua harus bisa. Amin. Kita harus siap menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Untuk firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Pemimpin pujian boleh maju. Kita angkat pujian. Bicara. Anugerahnya berkah selalu.
berada di rumah, saya rindu kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya harus menjadi pelayan Tuhan. Panggilan kami bukan hanya untuk dimerdekakan dari dosa. Panggilan kami bukan hanya menjadi pewaris kerajaan surga, tetapi panggilan kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan, pelayan Tuhan, prajurit Tuhan yang fokus untuk mengabarkan kabar baik, baik lewat firman Tuhan yang kami miliki di dalam pemikiran hati kami dan juga perbuatan kami. Hari ini Tuhan, sebagai ungkapan iman kami Bapa, bahwa kami berdiri saat ini Tuhan, coba Tuhan kita angkat tangan kita. Tuhan pakailah kami, utuslah kami kepada setiap keluarga kami, kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan firman Tuhan, kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan nasihat-nasihat firman Tuhan, kepada jiwa yang membutuhkan doa kuasa Tuhan untuk kesembuhan, bahkan untuk melepaskan mereka dari segala beban mereka. Kami juga tidak sempurna Tuhan. Di antara kami juga Bapa yang beribadah saat ini, kami juga memiliki pergumulan, bahkan sakit penyakit mungkin kami alami. Tetapi itu tidak mematahkan semangat kami, itu tidak membuat penghalang bagi kami untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi justru lewat beban, lewat tanggung jawab, lewat pergumulan, bahkan sakit penyakit kami, Tuhan akan memakai kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami umat-Mu Bapa boleh menyaksikan kehidupan kami, setiap kami boleh menyaksikan kesaksian-kesaksian kami bersama Tuhan yang boleh menguatkan orang lain, yang boleh membawa orang untuk bertobat, yang boleh membawa orang lebih sungguh lagi kepada Kristus, membawa keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, kakak beradik, anak kami Tuhan, dimenangkan lewat kami. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidup kami Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah pandemi corona saat ini Tuhan. Ada banyak saudara kami Tuhan yang kehilangan pegangan, ada banyak saudara kami yang mengalami pergumulan, yang saat ini saudara kami banyak tidak bisa beribadah, memiliki kerinduan yang luar biasa, datang kepadamu beribadah. Saat ini dalam pikiran mereka beribadah hanya di gereja saja. Tuhan pakailah kami, pakailah gereja ini Tuhan, pakailah setiap saluran yang kami pakai untuk menguatkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami memberkati bangsa kami Indonesia yang sedang sakit, bahkan dunia ini Tuhan yang sedang sakit oleh karena virus yang tidak kami bisa lihat. Tuhan Engkau bisa melihat virus ini Tuhan. Mata kami terbatas melihat virus ini Bapa, tetapi mata-Mu Tuhan Engkau sanggup melihat virus ini Bapa. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau-lah yang berbelas kasihan untuk setiap umat manusia ya Bapa. Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan diliputi dengan ketakutan, bahkan intimidasi iblis Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sesungguhnya, Engkau yang tahu ya Bapa. Dan sebagai orang percaya, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga keluar masuk kami Bapa. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang memprotek kami Bapa. Segala sakit tidak bisa menghampiri kami, sebab Roh Allah melingkupi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberkati Pulau Batam saat ini Tuhan. Di kota kami boleh berdiri, di kota ini kami berdiri, mengangkat tangan kami. Berkatilah Pulau Batam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus curahkan berkat-Mu untuk daerah-daerah industri, untuk daerah-daerah perdagangan, untuk kawasan perumahan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami untuk tiap rumah sakit, untuk para medis, para dokter. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati
pulpit. Berkati juga setiap umat-umat Tuhan yang boleh mengikuti live streaming ibadah hari ini. Diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati kesehatan, dilindungi keluar masuknya. Hari ini Tuhan kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan atas kami jemaat saja Bapa. Sampai hari ini Tuhan Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami Bapa. Berkatilah setiap usaha pekerjaan umat-Mu yang tidak bisa beribadah oleh karena keadaan saat ini tidak mengurangi sukacita mereka Bapa, tetapi justru membuat iman kami semakin kuat, kerinduan kami semakin kuat untuk mengenal Yesus, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah keadaan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh kami bawa. Mari Tuhan Engkau terima dengan sukacita Bapa, dan layak menjadi dupa yang mewangi di hadapan-Mu. Bahkan untuk ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah ini ibadah yang menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Setiap kami yang boleh hadir, setiap kami yang boleh mengikuti ibadah streaming, setiap kami adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Tuhan urapi setiap kami Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Ibadah kita selesai. Saya sapa saudara di rumah Shalom. Senang bersama hari ini beribadah dengan GBV. Saya rindu minggu-minggu ke depan juga saudaraku tetap stay mengikuti ibadah kita setiap pagi jam 8 pagi. Saya tetap menghimbau saudaraku tetap stay at home, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di rumah, sering-sering mencuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun saja cukup. Apabila bepergian keluar, tetap gunakan masker dan social distancing. Sekali lagi, saya mengingatkan kita tetap dirikan mesbah Tuhan. Walaupun pemerintah menganjurkan kita olahraga, istirahat yang cukup dan vitamin yang cukup, tetapi yang terutama adalah vitamin firman Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.